Ibu. Pasti datang terlambat. Ini papanya tolong dihapus. Hadir semua ya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi. Coba Yulen sebutkan pengertian dari sistem ekspresi itu. Sistem ekskresi adalah pembuangan zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup. Ya, sistem ekspresi merupakan pembuangan zat-zat sisa hasil pembuangan dari metabolisme makhluk hidup. Oke. Siapa yang masih ingat organ-organ pada sistem ekspresi? Saya, Ibu. Apa itu? Ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Oke, terima kasih. Semuanya masih ingat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama itu ya. Jadi ini tujuan yang harus dicapai pada materi sistem pencernaan manusia. Tujuan yang pertama itu siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem pencernaan manusia. Yang kedua itu siswa dapat mengetahui perbedaan dari proses mekanis dan proses kimiawi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan dan cara kerjanya.
pasang carta di papan. Ya, baik, terima kasih Yulen dan Jenny. Oke anak-anak, tolong perhatikan ke depan sini. Ini adalah gambar dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum itu, Ibu mau minta Yulen maju dan tuliskan organ apa saja yang ada di depan. Oke. Yang pertama Yulen tulisnya mulut. Betul organ pencernaan pertama mulut? Betul. Oke, lanjut Yulen. Oke, terima kasih Yulen. Menurut anak-anak ini sudah benar yang ditulis oleh Yulen? Benar, Ibu. Oke, sudah benar ya. Jadi, anak-anak, siapa yang tahu atau pernah dengar apa itu sistem pencernaan pada manusia? Saya, Ibu. Ya, silakan Desi. Sistem pencernaan manusia adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Oke, terima kasih Desi. Masih ada yang lain? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sudah benar yang disampaikan oleh Desi. Tapi Ibu ingin menambahkan sedikit atau lebih sederhana agar mudah kalian mengerti. Jadi, sistem pencernaan pada manusia merupakan proses memecah molekul dari besar menjadi molekul yang kecil atau lebih sederhana, sehingga mudah diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah kita. Coba satu orang ulangi yang tadi Ibu sampaikan. Tidak dengar, tadi semua masih sibuk masing-masing. Oke, Ibu ulangi satu kali lagi. Proses pencernaan pada manusia merupakan proses memecah makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau lebih sederhana, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita melalui pembuluh darah. Dicatat baik-baik, itu adalah pengertian dari sistem pencernaan pada manusia.
sehingga ibu nanti bisa, ketika ibu tanya kalian bisa menjawab. Jadi proses pencernaan secara kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang terdapat secara alami di dalam tubuh kita. Sedangkan pencernaan mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi menggunakan proses fisik seperti pada gigi dan lambung kita. Itu yang ibu sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok. Jadi silakan berhitung 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nanti diulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Oke, pas. Jadi yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, sampai seterusnya nanti begitu. Iya ibu. Silakan pindah dengan tertib ya. Iya ibu. Kelompok 1 akan dapat organ yang pertama yaitu mulut. Kelompok 2 akan dapat organ kedua yaitu esofagus. Kelompok 3 akan dapat lambung. Kelompok 4 akan dapat usus halus dan kelompok 5 dapat usus besar. Sekalian pembahasannya nanti sampai ke anus. Sudah paham? Sudah ibu. Semuanya sudah paham? Sudah ibu. Oke. Waktu pengerjaannya 15 menit dari sekarang. Sudah semuanya? sudah ibu. Oke, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan kelompok 1. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi air liur dapat menguatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makan, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya. Terima kasih. Baik. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung otot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan bermas yang dinamakan gerakan peristatik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Sudah. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, silakan dulu. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju dan presentasi di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu organ pencernaan pada lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau serep. Sekian.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Yang semangat, berikan aplausnya. Terima kasih. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Sini kami akan membahas tentang usus halus. Nah, dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus ini dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan juga hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5, kelompok terakhir. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usus besar dan juga anus. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Di usus besar, makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang berikut yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Yang semangat. Terima kasih. Jadi, presentasi yang sudah dilakukan oleh setiap kelompok sudah bagus. Ibu mau kalian semua perhatikan di depan sini. Jadi ibu ingin menambahkan saja sedikit pada bagian mulut. Oleh tadi teman kelompok 1 sudah menyampaikan materinya, sudah bagus. Ibu hanya ingin menambahkan bahwa di mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Semua tahu kan gambar mulut yang mana? Tahu. Coba Elsie maju ke depan dan tunjuk bagian-bagian dari mulut ada apa saja. Yang mana? Ya. Ada apa lagi? Yang mana? Oke. Ada apa lagi? Yang mana? Oke. Selanjutnya yang mana? Ya. Ada apa lagi? Jangan agak menolak ke teman-teman, biar teman-teman juga. Yang mana lagi tadi sisanya? Yang bagian mana? Oke. Terima kasih. Elsie, silakan duduk. Jadi di mulut itu terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva, yang dimana kelenjar air liur itu mengandung mukosa yang berfungsi sebagai antibakteri. Itu pada bagian mulut. Selanjutnya pada esofagus, dimana pada esofagus ini ada gerakan peristaltik. Pada bagian esofagus ini, yang harus lihat
Ini ada gerakan peristaltik di mana makanan akan diteruskan nantinya ke bagian selanjutnya. Dan di lambung juga, Ibu ingin menambahkan sedikit saja dari tadi teman kelompok yang sudah menyampaikan, di lambung itu mengandung asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Di mana HCl itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dari pH-nya sekitar 1 sampai 3. Itu saja yang dapat Ibu tambahkan untuk kelompok-kelompok yang berpresentasi. Mungkin masih ada pertanyaan? Pak Ibu. Ya, silakan Yulen. Ibu jelaskan panjang bagian-bagian pada usus halus. Hanya bagian-bagian dari usus halus, di mana ada duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, Ibu. Oke, jadi panjang dari usus halus itu memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Jangan lupa dicatat, panjangnya kurang lebih 8,25 meter. Dan di bagian duodenumnya itu atau usus 12 jari itu panjangnya sekitar 0,25 meter. Sedangkan di jejunum bagian sini panjangnya kurang lebih 7 meter. 7 meter, tadi 0,25 meter, dan di ileum ini kurang lebih 1 meter. Jadi panjang juga kan usus kita? Ya, Ibu. Masih ada yang bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Namun sebelum itu nanti Ibu akan berikan tugas. Nanti ketua kelas tolong ikut Ibu ke kantor untuk ambil tugasnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, karena minggu depan Ibu akan suruh kumpul